Amblasnya tiang pancang, atau sheet pile bangunan objek wisata Kota Tuo, di Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, pasca diresmikan Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, Senin 1 November 2021. Selain menghebohkan masyarakat, juga sempat menuai beragam tanggapan kontroversi berbagai kalangan. Apalagi, dana untuk membangun objek wisata Kota Tuo tahap 1, terbilang cukup fantastis, mencapai 15 miliar 800 juta rupiah. Gabungan APBN, melalui program Kotaku Balai Prasarana Wilayah Bengkulu, Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya, sebesar 10 miliar rupiah, dan APBD Kota Bengkulu, sebesar 5 miliar 800 juta rupiah. Menurut sumber kalangan pengurus LSM, proyek program Kotaku versi BPP Wilayah Bengkulu, dengan sumber dana APBN dikerjakan Badan Usaha Milik Negara, PT Adikarya, selaku kontraktor pelaksana. Yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau APBD Kota Bengkulu, dikerjakan PT Aldikarya, selaku kontraktor pelaksana. Sebelumnya, sebagaimana diwartakan media Raja Wali Today, edisi 5 Januari 2022, Ketua Ormas Front Pembela Rakyat Provinsi Bengkulu, Rustam Effendi, meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, atau BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, mengaudit pekerjaan PT Aldikarya. Menurut Rustam, pekerjaan proyek di kawasan Kota Tua, ada indikasi tumpang tindih. Selain itu, tiang pancang atau sheet pile diduga tidak bertahan sesuai harapan, karena kondisinya tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring ke arah tengah sungai. Agar terlihat indah, oleh Balai Cipta Karya, di atasnya dipasang pagar beton. Padahal, dengan kondisi sheet pile miring, tidak mungkin mampu menahan beban berat, kata Rustam Effendi, sebagaimana dikutip Raja Wali Today, Rabu 5 Januari 2022. Masih menurut Rustam, tudingan dugaan tumpang tindih item pekerjaan, bukan tidak beralasan. Sebab di lokasi yang sama, juga ada kegiatan yang dikerjakan Balai Prasarana Pemukiman. Mulai dari perbaikan, penimbunan, hingga finishing. Hanya saja, menurut versi Raja Wali Today, baik Direktur PT Aldikarya, Gamal, termasuk pejabat pelaksana teknis kegiatan, atau PPTK Dinas PUPR Kota Bengkulu, saat dikonfirmasi hak jawab melalui WhatsApp, Rabu 5 Januari 2022, sama sekali tidak merespon. Terpisah, seperti diwartakan Info Publik, edisi 24 Februari 2023, berdasarkan laporan, amblasnya sheet pile objek wisata Kota Tuo, lantaran air Sungai Bengkulu yang meluap akibat banjir, sehingga membuat struktur bangunan melemah. Laporan itu dibenarkan Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi. Menariknya, baik Dedi maupun Kadis PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, spontan menyalahkan BPP Wilayah Bengkulu, dengan mengatakan sheet pile yang amblas, yang dibangun pemerintah pusat. Yang dibangun menggunakan APBD Pemkot, dalam kondisi baik. Sheet pile milik Pemkot tidak ada yang rusak. Milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, yang mengalami kerusakan. Dinas PUPR sudah melakukan tinjauan lapangan, bersama BPPW, Satker dan PPK, Lurah serta KPP, pasca patahnya atau bergesernya bangunan Kota Tuo. Ujar Noprisman, seperti dikutip Info Publik. Menariknya, berdasarkan inspeksi mendadak, Senin 27 Februari 2023, Dewan Kota Bengkulu menyimpulkan, ambruknya bangunan objek wisata Kota Tua, bukan karena faktor alam. Dalam sidak, Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, hanya didampingi utusan Dinas Perkim, Kecamatan dan Kelurahan. Tidak termasuk utusan dari Dinas PUPR Kota Bengkulu. Kita sidak, untuk melihat kerusakan konstruksi Kota Tua. Dari pantauan, penyebabnya bukan karena alam, tetapi karena kesalahan konstruksi. Kajian teknisnya, tentu saja oleh orang teknis, kata Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Nuzuluddin, sebagaimana dikutip rakyatbengkulu.com, edisi Senin 27 Februari 2023. DPRD Kota Bengkulu, meminta semua pihak yang terlibat dalam proyek, bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Karena meski bagaimanapun, masyarakat sebagai penikmat pembangunan, merasa tidak nyaman, atas kerusakan proyek yang belum lama dibangun. Dari hasil sidak, akan dilanjutkan proses pemanggilan OPD terkait. Dari situ baru ditelaah,
berapa banyak APBD kota yang keluar, dan berapa banyak APBN. Kita akan minta bagaimana kelanjutannya, bagaimana perbaikannya, dan siapa yang bertanggung jawab. Untuk sementara, kurang tepat alasan kerusakan karena alam, tegas Nuzuluddin. Terpisah, juga sebagaimana diwartakan rakyatbengkulu.com. Seorang praktisi hukum, Tarmizi Gumai, meminta aparat penegak hukum atau APH, jangan menutup mata atas kondisi proyek objek wisata Kota Tuo, yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Menurut dia, APH harus segera menindaklanjuti, bisa saja Polda atau Kejati. APH harus segera melakukan audit lapangan. Dari hasil audit, dapat dilihat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. APH harus mengambil langkah, dengan melakukan investigasi, atas ambuknya pembangunan Kota Tuo, kata Tarmizi Gumai, Sabtu 25 Februari 2023. Pemerintah, menurutnya tidak perlu saling lempar, siapa yang bertanggung jawab. Apakah struktur pondasi Kota Tuo yang ambruk, yang dibangun pemerintah pusat, atau yang dibangun Pemkot melalui APBD? Tidak usah dipolemikan, siapa yang bertanggung jawab. Sekarang, APH harus melakukan investigasi, termasuk menyita dokumen yang ada, tegas dia. Dari studio redaksi Bintang TV Bengkulu, Rajiman melaporkan.